Oke, statistik yang pertama nih, modul pertama konsep dasar statistika. Oke, ini yang kita bahas hari ini tentang pengertian dasar statistik, distribusi frekuensi, lalu distribusi frekuensi relatif, dan distribusi frekuensi kumulatif. Oke, sekarang kita lihat dulu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengertian statistik? Di sini ada arti sempit dan arti luas. Nah, kalau arti sempit, artinya kumpulan data yang berbentuk atau berupa angka. Ya, misalnya statistik penduduk, pertanian, ya data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Itu disebut statistik. Dibilang juga dalam bentuk grafik, dalam bentuk deretan angka, juga grafik, itu juga disebut statistik. Oke. Nah, sekarang kalau artinya luas, yang arti luas disebut statistika. Bedanya yang satu ada A, yang satu tidak ada A. Ya, kalau dari sisi tulisan. Tapi dari artinya, statistika adalah keseluruhan dari metode. Metode mulai dari mengumpulkan data, lalu datanya itu diolah, setelah diolah lalu dianalisis. Oke, ya jadi kalau melihat dari definisinya, statistika ini lebih arah untuk metodenya. Kalau arti sempit itu adalah dalam bentuk angka, grafik, tabel. Oke. Tuh ya. Sampai situ ya, jelas ya? Oke. Teman-teman nanti kalau kecepatan bilang ya. Oke, sekarang kita lihat tahap-tahap kegiatan statistik. Mulai dari kumpulkan data. Ya, kumpulkan data. Kumpulkan data itu ada dua cara, satu sensus, satu sampel. Terus setelah dikumpulkan, lalu disusun. Datanya disusun. Nah, disusun ini ada istilahnya editing, ada klasifikasi, ada tabulasi. Bedanya apa? Kalau edit itu artinya mendetek kesalahan. Jadi kan kadang-kadang misalnya ada kesalahan tanggal misalnya. Oke, sorry ada pengumuman di asrama. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, setelah dari pengumpulan data, lalu disusun datanya. Edit tuh kalau misalnya kita menemukan satu kesalahan. Terus kedua, diklasifikasi. Kalau dikelompokkan berdasarkan sifat-sifatnya. Lalu ditabulasi itu dikelompokkan berdasarkan susunan kolom-kolom, baris-baris supaya mudah dibaca.
Terus setelah disusun terus diumumkan datanya, ya, dikumpulkan, disusun, diumumkan supaya mudah dilihat secara visual. Misalnya dalam bentuk grafik, gambar gitu, ya. Nah, dari situ baru dianalisis datanya. Setelah dianalisis, nah ini banyak metode-metodenya. Nanti kita belajar gimana ngitung rata-rata, bagaimana ngitung penyimpangan, atau menghitung pakai regresi, korelasi, dan lain-lain. Nah, terus yang berikutnya, yang terakhir adalah interpretasi data. Khususnya ini untuk pengambilan kesimpulan. Nah, jadi statistika ini adalah alat bantu untuk teman-teman nanti misalnya ada data dalam bentuk angka, misalnya ya, huruf-huruf nanti juga dibentukkan angka, supaya nanti tujuannya itu untuk mengambil kesimpulan. Nah, itu adalah tahap-tahap dari kegiatan statistik. Oke, nah sekarang kita lihat satu-satu ya. Apa sih bedanya populasi dan sampel? Nah, kalau kita bicara tentang populasi, populasi itu artinya keseluruhan dari objek yang diteliti. Nah, ya misalnya Indonesia, populasi penduduk Indonesia. Berarti seluruh penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke. Contoh lain, misalnya populasi BMI di Taiwan. Berarti keseluruhan. Ya, keseluruhan BMI di Taiwan. Semua. Itu dari Taipei sampai ke Tainan, sampai ke misalnya ke pulau-pulau, semua. Artinya itu populasi. Atau lagi misalnya populasi mahasiswa, misalnya populasi mahasiswa di Taiwan. Nah, berarti keseluruhan mahasiswa. Ya betul, kalau misalnya kita lihat populasi burung merak di Indonesia berarti keseluruhan dari Sabang sampai Merauke yang ada burung merak. Nah, jumlahnya berapa? Nah, gitu. Nah, kalau sampel ini adalah sebagian dari objek yang diteliti. Oke ya. Ini objek, sebagian dari objek yang diteliti. Jadi kalau misalnya tadi saya ambil contoh, kalau populasi penduduk di Indonesia. Nah, kalau dibilang sebagian, berarti nggak seluruh, bener nggak? Ngambil contoh-contohnya atau ngambil sebagian orang atau sebagian dari penduduk. Gitu. Makanya disebut sampel. Nah, untuk statistik ini sih kebanyakan kita gunakan sampel, ya. Karena kalau populasi biasanya ini nih jumlahnya banyak, gitu ya, kebanyakan. Nah, terus juga membutuhkan lebih banyak dana, terus juga waktunya, terus menghemat tenaga. Terus kalau misalnya tadi berkaitan dengan waktu, kalau penelitiannya pengen cepet hasilnya gitu ya harus pakai sampel. Nah, sekarang ini ada dua hal nih. Kadang-kadang kita juga nggak bisa ngambil populasi atau keseluruhan. Ya kalau cuman ngitung orang sih nggak apa-apa gitu ya. Tapi misal gitu ya, kita pengen mengetahui kualitas dari produk. Ya, kualitas dari produk misalnya nih di pabrik kan memproduksi barang, contoh memproduksi makanan misalnya gitu ya, makanan kaleng. Nah, misalnya ya setiap hari memproduksi 1000 kaleng misalnya gitu.
Populasinya kan berarti 1000 kaleng. Nah, kalau pengen tahu bahwa hasilnya ini enak apa enggak. Nah, kalau pakainya populasi, masa mau dibongkar semua? Kan nggak bisa ya. Nah, makanya kalau misalnya memproduksi misalnya 1000 kaleng sehari, nah pengen tahu hasilnya ini enak nggak, barangnya bagus apa enggak, ya ambil beberapa sampel untuk dicek. Nah, ini makanya penelitian kalau yang bersifat merusak ya hanya sebagian saja pakai sampel. Terus berkaitan tadi populasinya homogen. Nah, anggaplah kalau tadi makanan kalengnya 1000 satu hari, kan homogen, sama-sama aja kan satu hari diproduksi. Nah, populasinya homogen, makanya bisa pakai sampel. Gitu. Sampai situ ngerti nggak? Oke, kalau ngerti kita lanjut ya. Nah, ini cara pengumpulan data. Kalau tadi populasi, kalau dikumpulkan datanya semua, itu disebut sensus. Nah, makanya kalau di Indonesia dulu ada kan, selalu ya setiap 10 tahun sekali ada sensus penduduk. Ya. Nah, jadi artinya memang seluruh. Oke. Nah, kalau sampel, ya ini adalah pengumpulan data yang dilakukan hanya sebagian dari anggota populasi. Oke, ini cukup mudah ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat nih. Ada dua pengertian, statistika deskriptif dan statistika induktif. Nah, bedanya apa? Kalau deskriptif itu bahas mengenai pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, penentuan nilai-nilai statistik, dan membuat gambar mengenai sesuatu. Nah, jadi ini biasanya disajikan supaya lebih mudah dipahami, dibaca, berkaitan dengan suatu kejadian, peristiwa, keadaan. Kalau di sini contohnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu kabupaten, misalnya Kabupaten Bandung atau Kabupaten Boyolali, misal gitu ya. Nah, 1.000.000 per bulan dengan deviasi standar sebesar 200.000. Nah, ini menyatakan kondisi di tempat itu saja. Nah, tapi bedanya itu tadi deskriptif. Kalau yang kedua di sini statistika induktif. Ini berkaitan dengan kegiatan analisis pengambilan kesimpulan mengenai populasi yang diselidiki dengan pendekatan sampel. Jadi contoh misalnya dari sekian ratusan penduduk gitu ya, terus diambil sampel atau sebagian. Dari sampel ini dicek rata-ratanya. Nah, dari hasilnya itu adalah kesimpulannya untuk penyelidikan secara umum. Gitu. Nah, di sini contohnya pendapatan rata-rata responden 1.000.000 per bulan. Nah, lalu di sini pendapatan rata-rata semua penduduk dapat dihitung mengadakan estimasi. Estimasi itu perkiraan berdasarkan pengamatan dari si sampel. Oke, balik lagi tadi kepada contoh, misalnya tadi makanan kaleng. Tadi misalnya 1.000 populasinya. Misalnya diambil contoh misalnya 10 misal ya. Nah, dari 10 itu dilihat rasanya atau kualitasnya bagus nggak. Nah, kalau misalnya dari 10 bijinya ini dicek, hasilnya bagus. Kalau hasilnya bagus, maka bisa diambil kesimpulan untuk